Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Tidak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW seringkali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu, tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan, ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada dipahamin bahwasanya oh kalau begitu Ustaz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu, menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Dia tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajib. Bismillah, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, kepada Ustadz Khalid Basmalah. Sekali lagi dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau ya, maka apa yang beliau nyatakan itu perlu dikaji ulang, bahkan wajib untuk dikaji ulang. Sekali lagi ingin saya sampaikan, wajib dikaji ulang dan tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada beliau ya. Walau bagaimanapun, kalau di bidang sirah nabawiyah tentang cerita-cerita kenabian, sejarah tarikh kenabian, Ustadz beliau ini bisa kita katakan ahlinya. Tapi kalau pernyataan hukum yang disampaikan dalam permasalahan ini, itu saya anjurkan bagi kawan-kawan itu untuk mengkaji ulang kembali. Sekarang mari kita kaji kembali bahwasanya khusus ataupun dikhususkan berdoa setelah sembahyang itu ada dalilnya. Sebenarnya andaikan Ustadz Khalid cuma mengatakan saya tidak menemukan dalilnya, itu mungkin tidak jadi bermasalah ya. Tapi di akhir video malah beliau mengatakan, malah dianjurkan untuk tidak melaksanakan banyak-banyak berdoa setelah sholat fardu dengan alasan tidak ada dalilnya. Ini yang bermasalah. Ini dalil bahwasanya memang Nabi ada mengatakan, memang yang dikatakan oleh Ustadz Khalid barusan yaitu tidak ada dilakukan oleh Nabi. Kalau dilakukan oleh Nabi ya, tapi ada perkataan Nabi. Karena kalau sunnah itu kan takrif ataupun pengertiannya, takrif ataupun pengertian sunnah itu kan barang-barang yang disandarkan, dalam arti kata disandarkan, baik perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ataupun diamnya Nabi, setuju Nabi maksudnya. Jadi walaupun Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi ada mengatakan dalam hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi. Kalau Imam Turmizi ini bisa kita baca Turmizi dengan dummah ataupun Tirmizi dengan
kisrah ataupun dengan patah, tarmiyi. Bagaimana bunyi hadisnya? Coba kawan-kawan perhatikan. Ini sengaja saya ambil referensi yang sudah diterjemahkan hadisnya ke dalam bahasa Indonesia, karena di tempat-tempat lain saya menggunakan referensi kitab itu berbahasa Arab semua. Jadi menjadi kendala bagi kawan-kawan kita yang memang sama sekali tidak bisa membaca kitab. Ini referensinya adalah memang ada terjemahannya kawan-kawan. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyu du'ai asma qala jawfal lailil akhiru wa dubura shalawatil maktubati. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah anhu, daripadanya Abi Umamah itu kalau terjemahan nahmunya kawannya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu itu kalau dari segi kaidah lughat Arab itu bermakna sri mana, artinya di mana ataupun bagaimana, bermakna sri mana ya. Sri mana doa manakah, artinya di manakah tempat doa yang bagus ataupun yang memang paling mudah diterima. Qala, maka berkata ianya Nabi. Qala itu kan fi'il madi, artinya dikandung damir ianya itu kan dikembalikan kepada Nabi. Telah berkata ianya Nabi yaufal lailil akhiru, yaitu pada pertengahan malam. Wadubura salawatil maktubah, dan setelah salat maktubah. Salat maktubah ini artinya salat 5 waktu, artinya salat fardu yang 5. Jadi jelas ya bahwasanya dalam hadis riwayat Imam Turmizi ini dikatakan salah satu tempat yang paling baik itu Nabi mengatakan yaitu setelah sembahyang maktubah ataupun setelah salat fardu. Tadi Ustadz Khalid mengatakan tidak ada dalil yang mengkhususkan. Padahal ini jelas-jelas ada anjuran ataupun tempat yang paling baik itu setelah sholat fardu. Kalau Ustadz Khalid tadi hanya mengatakan di setelah sholat sunat. Jadi jelas kawan-kawannya, dan perlu kita sampaikan amaliyah yang telah diajarkan oleh para ulama kita terdahulu itulah yang paling sahih. Jadi tidak usah kita mengomentari apa yang ulama ajarkan terdahulu. Semuanya itu berdasarkan dalil. Cuman ada sebagian akal anak zaman sekarang itu bisa pemahamannya sampai bisa menemukan dalilnya. Cuman ada sebagian karena kurangnya pemahaman akhir zaman ini, umat Islam akhir zaman ini, sehingga tidak mampu lagi menemukan dalil yang digunakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Karena ilmu agama ini semakin lama semakin berkurang, karena dengan banyaknya meninggal para ahli ilmu, jadi otomatis ilmu agama ini berkurang. Jadi jangan mudah tertipu kalau ada pemahaman-pemahaman baru yang tidak sesuai dengan pengajaran para ulama terdahulu, itu harus hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.